Kata-kata itu yang disampaikan di Bapak sekalian. LTMK mantan lurah iya Pak Gaji Pak Heru Sunardi Pak Gaji ngambil apa? Tapi itu dia kemarin di informasi itu jadi masih terdeteksi di Pak Bagio. Kemudian ya aktivitas itu yang dulu misalkan kayak Nurul itu ada masa Pak Diono, Pak apa itu. Jadi kalau bisa aktivitas pengurus dulu mungkin apa itu diundang biar apa ya? Atau sekalian ketua forum tadi forum seperti mungkin apa ya kumpul ya siapa tahu misalkan kayak Mawar itu Pak Krisno Subagio, itu diundang lagi Pak Ganomes yang sudah nggak muncul diundang ke apa itu kita kan menghibur lagi dan biar kita tidak melupakan sejarah. Tapi Pak mungkin bisa disebutkan nama satu persatu jadi nanti biar jangan sekalian. Satu tadi Pak Bagio dari Pak DRS Pak DRS Subagio MM Subagio MM. Jadi itu langsung kalau sama dirasa tidak perlu ada forum. Pak Mokti Atau nanti yang apa bisa kirim di KKN nama-nama itu loh, nanti biar juga saling melengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan 3 hal menjadi ya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada pengurus ulang tahun FKUIN. Jenenge apa? Milad, ya, milad. Karena saya rasa ini suatu nuansa yang baru, yang bersemangat. Semoga ini telah selalu terus berkelanjutan. Jangan hanya kali ini. Dari laporan tadi itu merupakan ciri dari sebuah kesuksesan sebuah acara. Yang kedua adalah tentang undangan FKUN. Sebenarnya saya sudah diberi undangan, tapi yang datang ke tempat saya siapa ya? Dengan Pak, nggak ketemu ya. Jadi saya sudah mendapatkan undangan fisik, tapi karena nggak ketemu jadi pemahamannya kurang nyampe. Jadi saya hanya dapatkan kopian undangan 1, kemudian saya bingung. Ini caranya terus ya gila. Tapi terus saya pelajari tahu ini maksudnya tuh difotokopi terus dicapai asli maksudnya gitu. Tapi sayangnya satu, aku data masjid itu orang duwe belum. Jadi susah kan? Misalnya tuh kayak data fotokopi ini masjid mungkin bisa nyampe ini kan punya data ya. Jadi satu langkah kemarin sudah bagus, hanya besok perlu maksud saya tuh itu undangan nganten itu loh. Jika undang nganten jenenge sapa aku mlaku gitu loh maksudnya. Tapi cuma tidak ikat sama satu. Jadi ora sempat gawe gitu. Nah, itu yang tentang undangan. Saya harap untuk besok mohon untuk nanti panitia memberikan undangan yang langsung karena itu gitu lah. Sehingga saya tidak bingung karena kesibukan itu hebat dan akhir-akhir ini nampaknya kesibukan itu juga semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah berita haji, ya, bahwa saat ini adalah saat pemberangkatan haji yang kloter pertama hari ini sudah terbang. Dan sebagai informasi bahwa di kota Solo ini terdapat 393 jamaah haji yang berangkat gitu. Ya, kemudian kebetulan saya sebagai anggota yang ada di KPI Amal Syuhada sehingga saya tahu betul berapa jumlah yang akan diberangkatkan dari
amal swadha, karena KPIHU itu banyak, ada Mandiri, ada Aisyah dan macam-macamnya. Nah, saya kebetulan mengurusi di KPIH Amal Swadha. Nah, KPIH Amal Swadha akan memberangkatkan 129, 127 yang kemarin ke daftar itu. Karena apa? Sebenarnya jumlahnya tidak segitu, tetapi karena adanya susulan-susulan dari informasi Depak itu tidak pasti gitu loh. Jadi ini tidak masuk berangkat tapi tiba-tiba ada kabar berangkat. Nah, ini terus kemarin itu ada susulan di Amal Swadha itu saya kira hanya 5 atau berapa orang, tapi 25, sehingga harus diadakan manasik susulan sebanyak 25 orang itu. Dari 393 dikurangi dari Amal Swadha 127 dan sisanya dibagi untuk KPIH yang lainnya. Itu cerita atau kabar tentang keberangkatan haji. Dari keberangkatan haji ini selain yang biasa ada juga yang cepat, yaitu haji khusus Furoda. Itu informasinya itu harganya yang saya ketahui ada yang 250, bisa langsung berangkat katanya begitu. Tapi saya belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Oke. Kita lanjutkan lagi. Informasi berikutnya adalah saya ingin memberikan tips kepada bapak-bapak semua, khususnya kepada takmir masjid, kepada guru TPA, kepada ustadz, bahwa saat ini teknologi semakin maju. Maka saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan sebuah alat sehingga kalau bapak di rumah ataupun remaja-remaja di rumah atau di masjid itu tidak ada mic wireless, silakan digunakan mic biasa. Itu nanti bisa menjadi wireless, hanya tinggal nyalakan saja. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi perkembangan teknologi tujuannya jadi takmir ya, jangan nanti bingung, jangan nanti stres, jangan nanti jertuk-kakuku itu. Nah itu, jadi bentuknya seperti ini. Nah ini barangnya. Jadi kalau ini aku digeret berarti bisa nih. Nah ini kita praktekkan deh, bisa punya pora. Saya nggak buka dulu. Iki nih kalau ini mas, saya nggak buka dulu. Nah alatnya seperti yang lain, artinya nggih ditaruh di mana masak tekanan nggih. Nah ini kita langsung praktekkan saja daripada teorinya susah-susah nggih. Itu terdiri dari namanya pemancar kayak ini. Ini namanya pemancar, di situ penerima. Di HP saya itu ada penerima. Jadi kalau saya jagongan dekat HP itu enggak masuk suaranya karena sing muni ya sing tidak iki. Nah itu. Jadi alat ini ada dua. Namanya ini adalah penerima, dicolokin yang jero, pengganti kabel niku. Nah ini nanti dicolokkan di sini di mic yang tidak, yang pakai kabel itu dicopot, cuma dicolok ini. Ini sudah menjadi mic wireless. Ini sangat cocok kalau ini guru-guru TPA itu ngajar dengan gerakan yang muter-muter, itu bisa menggunakan ini tidak repot. Tidak merepotkan takmir. Biasanya kan Mas tolong niki mang tancepin jero ngrepotke to nggih. Nah, kalau dengan adanya semacam ini sudah tidak repot karena apa? Langsung ditangkepe sudah bisa digunakan. Jadi cocok untuk guru TPA, kemudian yang ngajar, misalnya ada gerakan sholat itu sangat praktis. Kabel di, mungkin kabel lah. Kabel mang betul mriki Mas. Kabel itu nggih. Nah gitu. Jadi ini akan kita praktekkan sehingga nanti kalau Ustaz datang ke suatu tempat di sana mic-nya nggak wireless nggak masalah. Jadi nanti tinggal nyolokkan saja, nanti akan saya tunjukkan. Mic sing kabel. Gitu. Nah mata nanti. Mic ini kemana lho? Ini kemana? Oh, nyampe. Aku tak rono. Yang ini kan langsung ke mic. Yang ini langsung ke free kita.
nggih gampang niki ndak bingung ya. Nah niki. Nah niki kok mantan mungkin kok sing tidak bingung. Nah, kita coba praktekkan nggih. Nah. Wis muni, Mas. Halo, tes. Nah, seperti ini nggih. Jadi ini nanti bisa dicopot. Nah, langsung dimasukkan ke sini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Saya masukkan. Sebenarnya karena ini tidak cocok, maka kita perlu buatkan bentuk agar cocok. Nah, ini saya buatkan ini. Nah, ini disambung kayak gini. Nah, tangannya atas sih. Enggak usah, nanti enggak real. Ini sambungan. Nah, ini. Nah, ini ada on off-nya. Jadi ini juga perlu di on ke. Nah, kalau udah hidup ini cek. Tes. Nah, ini 1 2 3. Hanya ini volumenya kurang keras ya. Jadi nggak begitu kencang. Karena settingannya itu settingan mic yang lebih kencang gitu. 1 2 3. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kita sedang ngajar di mana atau tausiah di mana, tidak bawa mic, pakai ini. Jadi nanti kita bisa dengan cepat tidak perlu repot ke belakang. Hanya saja ini settingnya beda gitu sehingga kurang keras ini. Nah, gitulah. Jadi sangat simpel, hanya ini sayangnya settingnya nggak pas. Maka kalau kita di masjid itu punya mic, kalau bisa usahakan merek mic-nya jangan beda. Kalau beda nanti yang bingung tukang sing tunggu. Artinya nek di setel separo kudune suarane padha, ning nek sing pekah seperapate sebengi kok. Nah, gitu. Maka diharapkan kalau beli ya satu merek. Tuh. Dengan satu merek maka operatornya akan gampang. Seperti ini dicolokin suaranya sama, kalau mereknya sama. Ini mereknya beda. Kemudian nilai ohmnya ataupun juga suaranya juga berbeda sehingga harus disetting ulang. Nah, imam sama yang ya betul. Mic yang apalagi mic yang pakai baterai itu rata-rata volumenya lebih tinggi daripada mic yang tidak pakai baterai. Biasanya begitu. Tetapi merek Toa yang beli ini volumenya harus tinggi dibanding merek yang lain. Itu karakter. Bukannya mic-nya jelek, bukan, memang bentuknya seperti itu. Itu keuntungannya apa? Tidak lekas benging. Biasanya gitu. Ya mungkin itu saja bapak-bapak semuanya tips hari ini, sehingga nanti kita setiap kali ada acara bisa menggunakan dengan cara yang lebih simpel. Nah, kalau kita misalnya sudah kenal dengan pengurusnya, ya kita tetap aja pinjem mic biasa, Mas ki colok jero gitu. Itu lebih simpel karena nggak usah perlu beli mic wireless, karena semua jenis mic bisa menjadi wireless hanya dengan ini. Demikian bapak-bapak, okay. Semoga informasi ini bisa memberi manfaat, dan besok kalau ada informasi yang baru akan kita sampaikan lagi. Tujuannya apa? Agar mempermudah para takmir, mempermudah para pengajar dalam memberikan ilmu. Jadi saya mengucapkan selamat juga pada masjid ini pemasangannya sound betul. Jadi kalau pasang sound seperti ini, mic ini speaker ini jangan di pinggir, tapi di tengah seperti ini, nyangka tengah. Ini benar, maka kalau mendengarkan suaranya pas. Kemudian megang mic, jangan lupa kalau ingin bengong caranya megang mic ini. Nah, ini bisa sama, bisa bengong. Maka dibiasakan memilih megang mic terserah jenengan. Bingung toh? Nah, itu maka jangan sampai gunakan mic itu tanpa teori, harus dengan teori. Tapi kalau ingin bengong ya gitulah, jadi macet panitia. Iya kan bengong padahal ya sing nyekel ya. Nah, gitu. Ya jadi nanti dibiasakan untuk menggunakan mic yang baik. Apalagi seorang yang pemberi ilmu harus tahu menggunakan yang baik. Jangan sampai mic-nya segini, sembunyi malah jagongan dewe. Jadi nek kepengin mulang, pengen jagongan dewe gampang, ngene. Nah, nanti kan ada jagongan dewe. Biasanya gitu. Tapi nek suaranya kencang pasti didengarkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan dengarkan
bagaimana cara. Nah, gitu. Suaranya kencang ini bisa mempengaruhi untuk mendengarkan. Cekap semanten, matur nuwun, kurang sampainya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian informasi dari Pak Mufti. Monggo barangkali menginginkan bisa menghubungi ke Raja Wali sound system atau ada yang lain untuk sound system bisa ke Raja Wali Konsultasi. saya butuh sound seperti ini, monggo bisa ke Raja Wali. Tadi saya punya mic tak titip supaya bisa bunyi bagaimana itu di on nggak Pak? Di on Oh gitu. Oh iya. Telat ngecas paling. Enggak. Oh iya. Oh gelombangnya geser. Dulu bisa. Nggih. Sekarang di on Nggih, gelombangnya geser paling nggih. ya, pokoknya bisa bunyi bagaimana? Enggak hadir dong, enggak tanya. Ya, monggo barangkali ada yang lainnya menambahkan. Monggo. Baik, bismillah. Renungan sudah lama untuk FKPM. Nah, karena dulu pernah juga ada outbound ya. Nah, pernah dulu ya outbound ya. Ya, tahun berapa itu Pak Madio? Lali,